Haleluya. Saudara, saudara sudah punya pemahaman yang lumayan mestinya soal rapture ya. Karena kita sudah sampai pada episode yang keempat kan soal rapture ini. Jadi saya coba membahas sesuai dengan ayat-ayat yang memang secara kasat mata, secara tampilan luar bicara soal rapture. Saya sudah membagikan apa yang saya dapatkan di Matius 24, pengajaran Yesus tentang rapture. Ada 2 seri. Kemudian kemarin kita sudah masuk dalam 1 Korintus 15 ya. Bicara mengenai pengajaran rapture dari Paulus. Dan hari ini kita akan coba ngebahas masih dalam tulisannya Paulus juga. Cuma sekarang di Tesalonika atau 1 Tesalonika pasal keempat ya. Sama-sama kita siapkan hati kita dalami lagi saudara. Nanti setelah semua ayat-ayat yang bicara soal rapture, baik yang sepintas lalu maupun yang dalam itu sudah saya bagikan, nanti saya akan coba bagikan pemahaman saya setelah membahas semua ayat tadi. Jadi saya akan belajar dengan jujur mengajar saudara apa kata Alkitab, kemudian baru nanti saya runutkan ya pemahaman saya, tafsiran saya. Dengan begini harapannya saudara ngerti kenapa saya berpikir demikian, kenapa saya menafsirkan demikian. Ya. Jadi supaya saudara memahami bahwa saya kalau mengajarkan sesuatu, saya melihat dari banyak aspek, bukan dari cuma satu ayat atau satu pasal saja, tapi dari keseluruhan Alkitab. Ya, saudara ya. Ya sama-sama kita siapkan hati kita. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, inilah yang bisa kita pelajari ya hari ini ya. Dari rapture itu. Bagaimana rapture? Apa kata Alkitab soal rapture ini? Kita coba lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 16 sampai 17 saudara ya. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kasih Tuhan biji mata Tuhan, inilah rapture itu ya. Rapture menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 yang kayaknya kelihatan jelas oleh kacamata saya ya. Itu adalah kebangkitan orang mati dalam Kristus. Bapak Ibu ingat episode yang sebelumnya di 1 Korintus pasal 15 yang kita bahas, itu dikatakan dalam episode itu, saya mengutipnya langsung dari kata Alkitab. Bapak Ibu silakan yang belum mengikutinya ya, bahwa rapture itu hanyalah orang-orang mati yang dibangkitkan, kemudian baru kita nanti akan diubahkan. Kalimatnya hanya orang-orang mati dibangkitkan dan kita akan diubahkan, yang hidup akan diubahkan. Nah, orang-orang mati dibangkitkan itu saya bilang di episode kemarin, Alkitab katakan di 1 Korintus 15 nggak jelas apakah semua orang mati atau hanya orang mati yang percaya kepada Yesus. Nah, barulah di 1 Tesalonika 4 ini terjawab bahwa di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 jelas dikatakan bahwa yang dibangkitkan nanti dari dunia orang mati itu hanya orang-orang yang sudah mati dalam Kristus. Artinya matinya sudah menerima Yesus Kristus Tuhan. Berarti orang-orang yang mati tidak percaya dan tidak mengimani Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat mereka, ya mereka tidak masuk dalam bagian orang-orang yang akan mengalami kebangkitan orang mati menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 ini. Jadi orang mati yang tidak dalam Kristus masih tetap berada di dalam dunia orang mati. Belum kemana-mana, masih di sana.
Ya. Sampai kapan? Ya nanti kita akan coba bahas, saudara ya, di topik-topik yang lainnya gitu. Jadi dalam rapture inilah peristiwa di mana orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Baru kemudian kalau kita melihat ayat yang barusan kita baca dan 1 Korintus 15 dan juga Matius 24 yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, kita yang masih hidup itu akan mengalami perubahan. Kita akan diangkat awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kata 1 Tesalonika 4 yang barusan kita baca tadi. Perhatikan kronologisnya. Di 1 Tesalonika 4 ini, yang barusan tadi kita baca. Yakni yang pertama, kebangkitan orang mati dalam Kristus itu lebih dahulu harus terjadi. Nggak bertentangan dengan 1 Korintus 15. Cuma di 1 Korintus 15 seperti saya bilang tadi dan episode yang sebelumnya, itu tidak dikatakan orang mati yang kayak gimana yang dibangkitkan. Ya. Cuma orang mati akan dibangkitkan. Di 1 Tesalonika 4 inilah baru orang mati dalam Kristus yang dibangkitkan. Jadi mereka harus dibangkitkan lebih dahulu. Jadi puji Tuhan kalau kita punya orang tua yang kita tahu sudah beriman kepada Yesus, kita punya orang yang kita cintai yang matinya dalam Tuhan. Ya, kita harus punya keyakinan bahwa mereka nanti ketika rapture akan dibangkitkan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita baca 1 Korintus 15 dan juga Matius, akan dikenakan tubuh yang tidak akan mati. Tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan Yesus. Seperti tubuh kemuliaan Yesus, itu maksud saya. Kemudian habis orang-orang mati dalam Kristus itu dibangkitkan, kalau kita baca tadi kronologisnya di 1 Tesalonika 4 tadi, orang percaya yang masih hidup akan diangkat dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kenapa? Agar nantinya bisa selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Waduh, luar biasa. Sudah saya singgung sih sebenarnya di minggu lalu itu, di episode sebelumnya, bahwa rapture itu adalah suatu cerita yang indah, ya. Bahwa kita nanti akan bertemu muka dengan Tuhan. Ini menggenapi ya yang sudah juga saya bagikan di minggu lalu. Janji Tuhan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2-3. Jadi ini bicara mengenai janji Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Apa yang dia kerjakan sejak dia naik ke surga sampai hari ini, itu yang dia kerjakan. Menurut ukuran tahun manusia lama, udah 2000 tahun lebih belum kelar-kelar. Tapi kalau kita berandai-andai waktunya Tuhan tuh, satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Ya, itu berarti ya baru 2 hari, itu kalau kita tafsirkan literal. Tapi saya berani pastikan di waktunya surga, ini belum lama, baru saja. Cuma kita yang masih hidup dalam dimensi waktu dunia hari ini, ya ribuan tahun. Nangkep ya saudara ya. Tuhan melakukan ini. Maka seperti saya sampaikan di episode yang minggu lalu dalam program Living in Wisdom di program Rapture ini, seri Rapture ini. Rapture itu bicara soal cinta. Cinta Tuhan Yesus pada kita, di mana Ia mau bersama-sama dengan kita umatnya di sepanjang kekekalan. Ia tidak mau terpisahkan lagi dengan kita. Orang Kristen tahu bahwa Yesus begitu mencintai kita, tapi biasanya cintanya Tuhan itu selalu digambarkan dengan kematiannya di atas kayu salib. Iya, itu cinta Tuhan. Sebab tanpa kematian di atas kayu salib, kita masih berdosa. Siapa yang menanggung dosa kita? Nggak ada. Kita nggak mungkin bisa selamat. Itu salah satu bentuk cinta Tuhan. Tapi yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen, bentuk cinta Tuhan kepada kita itu terekspresi juga dalam rapture ini. Sebab tanpa rapture, kita masih memiliki tubuh jasmani, tubuh yang bisa mati, tubuh yang bisa binasa. Maka kita nggak mungkin bisa ada dalam kekekalan. Frekuensi kita beda, dimensi kita beda. Makanya kita harus diubahkan. Yang mati dalam Tuhan diubah terlebih dahulu, diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi bisa binasa. Dan kita yang masih hidup diubah
sekejap mata. Ingat 1 Korintus 15 kemarin? Ya, kita akan diubahkan. Dalam bahasa 1 Tesalonika 4 ini, kita akan diangkat ke awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa, agar bisa selama-lamanya bersama dengan Dia. Kita juga akan diubahkan. Tubuh yang jasmani ini, yang kalau masih hidup di momen itu, akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan seperti yang Yesus punya ketika Dia habis bangkit. Sehingga kita akhirnya punya tubuh yang tidak lagi bisa binasa. Tubuh kekekalan kita. Sehingga kita bisa masuk ke dalam apa yang kata Wahyu, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, sorga itu. Tanpa rapture kita nggak bisa ke sana. Makanya rapture adalah cinta Tuhan kepada kita. Rapture bicara soal cinta. Jadi mestinya saudara sekali ini paham bahwa cinta Tuhan yang terekspresi sungguh di Alkitab itu bukan cuma peristiwa salib. Bukan bicara soal Paskah yang kita rayakan setiap tahun. Tapi juga bicara mengenai satu peristiwa di masa depan yang gereja universal, lepas beda apa tidak tafsirannya, mengatakan itu adalah pengangkatan gereja, rapture. Nah, seperti inilah rapture, saudara. Orang mati dalam Kristus dibangkitkan dan kita yang masih hidup diubahkan, diangkat ke awan-awan, menyongsong Yesus di angkasa. Maka kasih Tuhan biji mata Tuhan. Inilah rapture. Inilah yang tertulis. Kalau orang tidak menafsirkan apa yang kita baca di 1 Tesalonika 4 ini adalah rapture, lalu apa namanya? Peristiwa apa ini? Apakah ini berakhirnya dunia? Tidak. Karena dikatakan orang yang mati dalam Kristus saja yang dibangkitkan. Yang tidak mati dalam Kristus masih di dalam dunia orang mati. Kita yang diangkat, hanya kita saja. Kita tuh orang percaya. Karena Paulus sedang nulis kepada orang Kristen di Tesalonika. Lalu orang yang tidak percaya bagaimana? Dalam 1 Tesalonika pasal 4 tidak dijelaskan. Artinya apa? Dunia yang sekarang ini kita hidupi itu masih berlanjut ketika peristiwa rapture ini terjadi. Masih ada orang-orang yang hidup di dunia ini yang tidak diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Artinya masih ada kehidupan di dunia ini. Nah, ini nanti untuk lebih lanjutnya saya akan bagikan pelan-pelan di minggu depan ya saudara ya, atau di episode-episode yang menyusul. Nah, menurut 1 Tesalonika 4 ini ya, dengan konteks dekatnya ayat-ayat yang dekat dengan ayat yang kita baca tadi. Ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Karena ada rapture, maka kalau kita baca ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita baca ayat 13, ini mestinya jadikan prinsip hidup kita. Kita yang masih hidup hari ini, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita hari ini, itu harus memiliki sikap tentang kematian yang benar dan bijak. Ini yang harus terus kita masukkan dalam alam bawah sadar kita. Sehingga ekspresi kita ke depan ketika kita melihat dengan mata kita sendiri orang yang kita cintai harus mengalami kematian. Kita bisa bersikap dengan baik. Kita harus ajarkan iman kita ini kepada orang-orang di generasi di bawah kita. Agar ketika mereka nanti yang mencintai kita dan akhirnya melihat kematian kita, mereka pun bisa menyikapinya dengan benar dan bijak. Kata ayat 13. Ya. Paulus mengharapkan jemaat di Tesalonika agar jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ketika menemukan fakta ada orang yang kita cintai meninggal. Nah, karena ada rapture ini kita nggak boleh berduka cita kepanjangan. Kita nggak boleh berduka cita seperti orang-orang di dunia yang
matanya sampai sembab, yang nangisnya sampai habis suaranya, yang pingsan mulu, ya, yang kejer-kejer, seolah-olah dunia sudah kiamat. Karena kita tahu, kita yakin bahwa orang yang kita cintai, yang sebagai manusia dia sudah harus mati, sudah waktunya mati, itu nanti akan dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa. Maka kita nggak boleh berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan, yang melihat orang yang dicintainya mati, ya sudah selesai, nggak ada harapan lagi, no hope, jadi debu dia, nggak bisa hidup lagi dia. Selama-lamanya kita akan terpisah dengan dia. Enggak, dalam Tuhan ada pengharapan. Kemudian kalau kita baca ayat 14-nya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini yang harus saya sampaikan kepada saudara. Jadikan prinsip itu tadi. Bahwa kita percaya bahwa orang yang kita cintai, yang sudah mati dalam Kristus, itu mereka nanti akan dikumpulkan lagi bersama-sama dengan dia. Ketika kita membawa jasad orang yang kita cintai di kuburan, itu jasadnya, badannya memang masuk ke liang lahat. Tapi mereka, roh mereka, jiwa mereka, nggak di situ. Dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Yang jadi debu itu cuma badan, daging, dan darahnya saja yang memang fana. Tapi manusia kan bukan terbuat dari debu dan darah dan daging saja. Tapi ada roh yang dihembuskan Tuhan ke hidung manusia kalau kita melihat penciptaan Adam. Dan akhirnya, karena itu ada jiwa manusia. Jiwa dan roh dari Allah itulah yang masih hidup. Nah, kita percaya nggak sama hal ini? Orang Kristen yang benar mestinya ekspresinya sama dengan imannya. Kalau saya percaya bahwa jiwa dan roh orang yang saya cintai yang barusan mati secara fisik ini sudah bersama-sama dengan Allah, maka ngapain saya nangis seperti orang yang tidak punya pengharapan? Nangis boleh nggak? Boleh lah. Karena kita nggak akan kelihatan lagi papa kita negur kita, bilang I love you nak, papa sayang sama kamu. I love you nak, mama cinta banget sama kamu. Kita nggak ketemu lagi sama mereka di bumi ini. Nangis sebagai manusia normal, wajar. Saya pun ketika orang tua saya, bapak saya dalam hal ini, mertua laki-laki saya saat itu meninggal, saya nangis. Karena nggak akan ketemu lagi sama mereka. Tapi nggak seperti kayak orang berkepanjangan gitu, nangis. Ingat saya nangis cuma sekali, setelah balik dari kuburan, ya gak nangis lagi. Nangis ketika pertama kali aja ngeliat bapak saya tiba-tiba kaku, tercekat gitu. Dia yang tadinya bisa menggerak-gerakkan badannya, karena bapak saya sudah stroke beberapa bulan sebelum dia dipanggil Tuhan. Masih bisa kedap-kedip, tiba-tiba gak bisa ngapa-ngapain. Saya tiba-tiba teringat sama beberapa tahun sebelumnya, ketika dia masih seger buger, anak saya ulang tahun pertama apa kedua dibeliin sepeda, padahal dia belum bisa naik sepeda. Senangnya dia ketika dia punya cucu pertama. Ya saya sedih aja ngeliat bapak saya gak bisa seperti itu lagi. Apa yang saya ingat, memori saya soal bapak saya tiba-tiba ngeblank gitu. Aku nangis. Tapi langsung sih menyadari, ya ngapain bokap gue tua, orang yang paling lempeng di dunia. Kayaknya gak pernah buat dosa dia. Maka saya langsung ubah frekuensinya. Jadi frekuensi surga. Yang mati cuma badannya doang nih. Tapi roh dan jiwanya sudah bersama dengan Tuhan. Maka saya kalau ke kuburan, saya selalu ke kuburan. Setiap tahun sekali paling enggak. Paling sedikit setiap tahun sekali. Paling banyak 2-3 kali. Kalau lagi ke arah Cibubur, waktunya masih ada, saya pasti ke Pondok Rangon. Tapi mengusahakan, ya paling cuma setahun sekali. Itu pun cuma dengan tujuan ngecek supaya rumputnya masih bagus, nisannya masih bagus, dan lain sebagainya. Jangan sampai lupa diurus, terus akhirnya ya digali orang, dan akhirnya diisi sama jasad yang lain gitu. Ya. Tapi saya nggak pernah gitu bersedih lagi, karena saya juga nggak pernah nabur bunga, saya juga nggak pernah ngomong Pak di kuburan, karena bapak saya nggak di situ lagi, bapak saya sudah bersama dengan Tuhan. Nah,
ekspresi imannya itu harus selaras dengan apa yang saya imani kan. Jadi kalau saudara hari-hari ini maafkan saya masih ke kuburan, terus berdoa panjang lebar untuk orang yang kita cintai yang di kuburan itu, terus duduk ngajak ngobrol, terus makan-makan di kuburan. Nggak salah makan-makannya, cuma kadang-kadang makan-makan tuh, Pak, Inang, Amang, Om, Tante, Opa, Oma, ini nih ayam kesukaan. Jadi yang dibawa makanan yang ke kuburan tuh makanan yang disukain yang udah mati gitu. Terus diajak ngobrol, mau makan nggak nih? Ya, ini bodoh aja saudara. Orang seperti ini tuh maafkan saya ya, ini ya imannya belum benar. Makanya nggak heran ekspresi imannya pun juga nggak benar. Dia belum menghidupi 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 yang barusan kita kupas ini. Nah ketika rapture terjadi, ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi nggak ada tuh caranya orang yang hidup lebih dahulu diubahkan, punya tubuh kemuliaan, lebih dahulu sebelum orang-orang mati dalam Tuhan ini. Kita tuh kedua, belakangan. Meskipun peristiwanya itu sekejap mata, ingat ya saya bilang ya. Kita bilang, Tuhan Yesus nyiapin tempat buat kita di surga kok 2000 tahun lama banget. Itu kan waktu dunia. Waktunya Tuhan tuh cepat. Apalagi Alkitab katakan ketika rapture nanti sekejap mata. Nah sekejap mata ini sekejap matanya siapa nih? Kalau sekejap matanya Tuhan ya berarti cepat sekali. Tapi problemnya mungkin sekejap matanya sekejap mata manusia. Jadi kalau sekarang aja 2000 tahun Tuhan nyiapin tempat bagi kita, kita anggap lama. Bayangin kalau rapture ini sekejap mata. Sekejap matanya kita. Waktunya kita. Berarti itu begitu cepatnya sekali. Jadi apa kejadian bangkitnya orang mati dalam Kristus dan juga diubahkannya orang percaya memiliki tubuh yang baru dan semuanya langsung menyongsong Tuhan awan-awan di angkasa itu begitu cepat, luar biasa. Ya. Jadi jelas yang mati lebih dahulu bangkit, baru yang masih hidup diubahkan dan diangkat ke awan-awan. Kalau kita baca ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ketika rapture terjadi, ketika kita mengimani rapture terjadi, karena rapture ini 1 Tesalonika 4 ini kan firman Tuhan. Firman Tuhan maka pasti tergenapi. Udah tergenapi belum? Kalau sudah tergenapi pasti ada dalam catatan sejarah dunia ini. Di kurun waktu tertentu, di masa lalu, ada puluhan ribu orang yang percaya, ada banyak orang mati yang tiba-tiba kuburannya kosong dan lain sebagainya. Mungkin ada kesaksian seperti itu, tapi faktanya nggak pernah ada. Berarti rapture belum terjadi. Nah, karena belum terjadi, harus terjadi. Karena ini firman Tuhan. Maka kita harus menghiburkan. Ini harus diimani dulu oleh kita dan diajarkan dengan benar kepada orang lain. Inilah pembeda Kristen dengan ajaran lain. Sehingga orang Kristen tuh kalau memang duka cita, gak berduka cita berkepanjangan. Tapi juga jangan disalahartikan kalau orang Kristen itu keluarganya ada yang meninggal terus mabok-mabokan, nyanyi dangdutan. Ya, karena itu menjadi batu sandungan juga. Saya pernah di suatu komunitas orang Kristen yang memang secara suku itu Kristen. Habis pemakaman, kemudian ada malam penghiburan, terus nyanyi-nyanyi gitu, sampai mabok-mabokan gitu. Ya. Ini bagi saya keblinger juga. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan untuk tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan tuh tidak seperti itu. Nggak langsung juga merubah akhirnya jadi pesta dangdutan, pesta organ tunggal. Ya. Bukan ditafsirkan seperti itu. Kalau ditafsirkan seperti itu ya salah. Tapi kita keluarga yang ditinggalkan ya nggak larut pakai baju hitam selama seminggu. Ya. Terus harus ada ibadah 7 hari, 40 hari seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nggak perlu. Ya kalau ada duitnya ya silahkan aja. Tapi kalau nggak ada duitnya ngapain dipaksain? Ya sudah, ketika kita sudah makamkan orang yang kita cintai dan kita imani dia sudah bersama dengan Tuhan, esok harinya ya paling tidak kita berkelakuan normal lah. Beraktivitas kembali normal meskipun belum bekerja karena biasanya pihak kantor ngasih cuti beberapa hari gitu ya. Mungkin kalau kita punya toko ya kita liburin 1-2 hari, 3 hari sampai kita semuanya merasa tenang gitu ya. Kita beresin semua surat-surat karena kalau ada keluarga yang mati kan surat-surat segala macam diberesin. Mungkin juga membereskan pakaian-pakaian dari orang yang kita cintai
Karena kalau masih ada di lemari kan kita jadi keinget-inget juga. Itu kan juga jadi masalah nanti ke depannya, segera diberesin. Saya masih ingat banget kok ketika bapak saya meninggal. Saya langsung bilang sama ibu saya, itu baju-baju bapak disiapin, terus kasih orang. Terus kamar langsung dicat. Ya. Terus ibu saya bahkan inisiatif langsung ranjang diganti. Sudah selesai. Ya. Supaya kita segera bisa move on gitu. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa move on. Ya, apalagi ibu saya yang puluhan tahun bersama dengan bapak saya. Sudah saya lakukan seperti itu saja, ibu saya masih beberapa bulan ke depannya itu masih keinget-inget, terbayang-bayang gitu. Kadang-kadang dia bahkan saksi, tiba-tiba ibu nangis karena kok tiba-tiba sendirian di rumah, nggak ada bapak lagi. Sudah digitukan aja begitu. Gimana kalau bayangin kalau bajunya masih ada, ya, terus tempat tidurnya masih ada, ya, semua-muanya masih ada, ya pasti keinget-inget terus. Kamarnya masih seperti yang sama, lokasi ranjangnya masih seperti sama. Nah, saudara, ayo sama-sama. Ini pembeda iman Kristen dengan yang lainnya. Kita harus move on. Ya. Yang mati sudah selesai. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Bagian kita lanjutkan hidup kita sampai kapan? Sampai waktu kita selesai. Supaya kita nanti matinya dalam Kristus juga. Dan akhirnya bisa reuni kembali dengan orang yang kita cintai nanti. Ketika kita sudah juga bersama dengan Bapa di surga. Jadi di dunia ini hidup dan mati adalah sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang big deal gitu, saudara. Jadi jangan terlalu sikapi hidup dan mati dengan lebay. Biasa aja gitu. Kenapa saya bilang lebay? Karena orang Kristen itu yang mikir kematian tuh ngeri gitu. Sehingga akhirnya ngomongin kematian gak pernah mau. Saya udah pernah khotbah seri soal kematian. Mungkin di gereja Doe lah, gereja yang mengajarkan tentang kematian. Kita harus siap menghadapi kematian seperti kita siap menghadapi hidup. Ya. Jadi jangan takut sama kematian, jangan takut ngomongin kematian. Mati dan hidup di dunia ini itu ya normal. Kita nggak bisa hindari. Ya kita harus hidup, kita juga harus siap mati. Sebagai manusia kita hanya fana di dunia ini. Tanah air kita bukan di dunia ini tapi di surga. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus ada dalam diri kita. Nah, kalau sudah benar, kita siap menghadapi rapture. Nah, sebelum kita menghadapi rapture, bagaimana kita menyikapi hidup dan mati? 1 Tesalonika pasal 4, kita nggak boleh berduka cita ketika menyikapi sebuah kematian. Jangan lebay. Maafkan saya kalau saya pakai bahasa lebay. Biasa aja. Gitu. Karena kita punya iman bahwa orang yang kita cintai, secinta-cintanya kita karena kehilangan dia, harus kita seperti orang beriman. Ketemu lagi nanti ya di dalam kerajaan surga. Maka jaga hidupmu baik, jaga hidupmu benar, supaya kau juga bisa mati seperti orang yang kau cintai mati dalam Tuhan. Jika mau alami rapture, sikapi yang big deal. Nah, kalau hidup dan mati bukan big deal, bukan hal yang lebay, apa yang big deal itu? Yang big deal adalah ketika kita masih diberikan nafas hidup, jadilah orang yang memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang big deal. Sebab kita sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya bagi orang percaya itu nanti. Ketika sudah bersama Tuhan di dalam kekekalan. Di dunia ini sikapi bahwa kita hanya seorang musafir. Pengelana. Dunia ini cuma sementara. Tujuan dan rumah sejati kita adalah surga. Nah ini gampang diomongin tapi sulit. Saya bisa sampai di sini, di titik ini tuh juga pergumulan, pendalaman, iman yang dalam sekali. Sehingga akhirnya paling tidak bisa saya buktikan. Ketika saya kehilangan orang yang saya cintai, saya tidak berduka kepanjangan. Saya santai saja. Belum lama ini saya tiba-tiba ingat bapak saya lagi. Tiba-tiba saya masuk ke kamar aja. Nangis seorang diri di kamar. Tapi gak lama. Langsung ambil tarik nafas. Tiba-tiba kan ingat aja gitu. Gara-gara saya lagi scrolling di YouTube, tiba-tiba dapat film pendek tentang judulnya Bapak. Ya keinget aja sama bapak saya gitu. Apalagi yang jadi bapak tuh rambutnya putih, ya bentuk cara jalannya mirip-mirip bapak almarhum saya. Jadi keinget lagi gitu. Ya saya orangnya agak begitu, masuk ke kamar nangis sedikit, tarik nafas, terus doa sama Tuhan. Doanya gak panjang-panjang cuman, mampukan gue bisa hidup
seperti Bapak, mati dalam Tuhan. Supaya aku bisa ketemu sama dia nanti tuh. Terus sudah, kembali lagi ke laptop saya, ke komputer saya, buat program lagi. Siapkan diri untuk bisa memotivasi banyak orang dalam pengajaran-pengajaran seperti yang saya berikan ini kepada saudara. Kalau saudara diberkati lewat program ini, ya, ajak teman-temanmu untuk jadi membership juga. Bilang sama mereka, yuk kita belajar bersama di channel YouTube Warriors bersama saya. Ya, saya doa lah ada waktu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di kota saudara. Ada momen, saya punya rencana nanti tahun berapa saya siap untuk tidak stay lagi di Serpong. Saya akan mobile, jalan kemana gitu kan. Saya hanya melayani via online saja, via digital. Gereja The Way akan saya titipkan kepada teman-teman yang sudah memang siap untuk menjalankannya. Dan saya akan melayani Tuhan dengan cara saya sampai saya mati. Sebab saya punya mimpi, setiap orang punya mimpi. Dan ketika mimpi itu Tuhan izinkan, saya yakin kita bisa ketemu one day nanti. Kalau saya belum mati dan saudara juga belum mati gitu ya. Kita akan ketemu sambil makan di mana gitu, sambil nongkrong di mana gitu, beberapa waktu, 1 jam, 2 jam. Tapi sebelum itu, yuk kita belajar. Kalau kau menganggap kau sudah berdoa, saya ngajarnya benar. Kalau kau sudah berdoa dan sejahtera bahwa saya melayani Tuhan dengan benar, yuk dengarkan saya. Lakukan yang saya ajarkan. Kenalkan orang lain dengan program-program yang saya bagikan ini. Supaya semakin banyak orang yang seperti iman kita ada dalam iman yang benar. Terus dukung ya saudara ya. Saya rindu banget terus membagikan. Di otak saya ada banyak nanti program yang akan saya bagikan hanya untuk membership. Jadi Bapak Ibu yang ikuti program ini ya, mestinya ketika program ini tayang ya, 1-2 hari ke depan sudah ada materi sekolah Alkitab. Jadi Bapak Ibu di sekolah Alkitab itu saya akan mengajar lebih dalam lagi. Ya, secara teologis saya akan bertanggung jawab. Temanya soal doktrin eskatologi, doktrin tentang akhir zaman. Ya, kalau ini kan kita cuma ngomongin soal rapture. Apakah doktrin akhir zaman cuma ngomongin rapture? Enggak. Rapture itu cuma percikan-percikan. Ya, tapi doktrin akhir zaman bicara mengenai hal yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam daripada sekedar rapture. Bapak Ibu upgrade segera. Bapak Ibu kan sudah jadi membership kan? Upgrade. Ya, ikut sekolah Alkitab di channel YouTube The Warriors. Bulanannya 50.000. Bapak Ibu bisa upgrade. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan. Kita akan buat materi seminggu 2 kali. Setiap Sabtu dan Minggu. Jadi untuk episode yang pertama dan kedua untuk di minggu ini sudah saya siapkan. Jadi setiap minggu saya akan bagikan 2 materi tentang doktrin akhir zaman. Dan kemudian ketika satu modulnya selesai, karena doktrin akhir zaman ada beberapa modulnya selesai, kita akan nanti tanya jawab gitu ya saudara ya. Pokoknya saya sudah siapkan sekeren yang saya mampu. Sambil nanti kita coba beradaptasi dan juga memodifikasi sehingga akhirnya kita ketemu apa yang paling baiknya menurut kita, menurut saya dan menurut saudara itu seperti apa. Gitu ya saudara ya. Semoga saudara diberkati lewat program yang ada di membership channel YouTube The Warriors ini. God bless you. Ya, oke. Maafkan tadi ya, di belakang-belakang ada yang terskip gitu ya. Ya, saya lagi belajar juga ya mengoperasikannya sendiri. Saya kulik-kulik programnya, ternyata banyak sekali yang belum saya tahu, jadi saya coba-coba, ternyata tadi ngehang di tengah-tengah di belakang tadi sebenarnya. Jadi it's okay ya, nggak masalah ya, nanti kedepannya pasti lebih smooth lagi. Kalau ada yang masih salah-salah mohon dimaklumi. Saya lagi belajar ya, dengan umur seusia saya untuk belajar hal-hal yang baru seperti ini butuh proses. I'm not a millennial, I'm not Gen Z gitu ya saudara ya. Saya adalah generasi setelah baby boomers ya, generasi Y ya, kalau nggak salah Y ya, generasi anak-anak yang lahir tahun 70-an 80 tahun yang ya, bisa beradaptasi aja dengan kecanggihan digital ini udah alhamdulillah ya, sudah luar biasa, karena banyak sekali orang-orang
seumuran saya di luar sana, bahkan yang lebih muda dari saya, yang mau masuk ke dalam digital aja mereka gaptek, nggak mau belajar nih. Jadi saya udah mendekati 50 untuk berusaha menyelesaikan diri sesuatu yang bagi saya udah emang apresiasi diri saya sendiri. Terima kasih ya saudara ya. Dan di minggu depan kita akan belajar lagi soal rapture dengan perspektif dari Alkitab yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati semua, terus semangat. God bless you.